Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Pemerintah keluarkan pernyataan status tanggap darurat bencana. 67 kepala keluarga di Kecamatan Takari terdampak banjir. Stok beras aman jelang Paskah dan bulan Ramadan. Ya pemirsa, 3 cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik dan teraktual lainnya. Bersama saya Junet Kapitan. Dan saya Rambu Nitbani. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita ikuti informasi yang pertama, pemirsa. Pemerintah Kabupaten Belu resmi mengeluarkan status tanggap darurat bencana yang melanda 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Belu. Status ini dikeluarkan 14 hari ke depan sejak pernyataan ini resmi dikeluarkan pemerintah. Hujan dengan intensitas tinggi yang melanda Kabupaten Belu sejak 2 minggu terakhir mengakibatkan bencana di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Belu. Berdasarkan rilis data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu, terdapat 427 kepala keluarga yang terdampak bencana dengan total 1.718 jiwa. Bencana yang diakibatkan seperti rumah roboh, tanah longsor, jalan putus, banjir, dan kerusakan sejumlah fasilitas umum. Pernyataan status tanggap darurat ini berlaku dari tanggal 28 Februari hingga 14 Maret. Status ini bisa diperpanjang dengan menyesuaikan kondisi cuaca yang sampai saat ini masih dilanda hujan dengan intensitas yang tinggi. Untuk penanggulangan bagi para korban bencana, pemerintah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Dinas Sosial, Pol PP, TNI Polri untuk memberikan dan menyalurkan bantuan bagi para korban yang tersebar di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Belu. Terkait penyaluran serta mobilisasi bagi para korban bencana, saat ini masih terkendala dengan kondisi jalan yang rusak serta putus total, terutama di wilayah Kecamatan Lamaknen Selatan. Hal inilah yang menjadi kendala dalam pendistribusian bantuan bagi warga di beberapa desa yang dilanda bencana di wilayah bagian Kecamatan Lamaknen Selatan. Status tanggap darurat ditetapkan dengan keputusan Bupati Belu bahwa kita mulai sejak tanggal 28 kemarin selama 14 hari sampai dengan tanggal 13 Maret 2023. Dan status ini bisa saja selesai, bisa saja tidak, tergantung situasi di lapangan. Kalau memang situasinya hujan atau cuaca ekstrimnya tidak bersahabat dengan kita, mungkin kita akan perpanjang lagi. Jadi tergantung situasi di lapangan. Saat ini tim Badan Penanggulangan Bencana berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait guna mengerahkan bantuan kepada para korban bencana alam di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Belu. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya pemirsa, sementara itu bantuan untuk para korban bencana alam di Kabupaten Belu terus dikerahkan pemerintah, namun terkendala akses jalan yang rusak. Salah satunya menuju lokasi bencana di Desa Debolulik, Kecamatan Lamaknen Selatan. Terlihat dalam video amatir, truk yang mengangkut satu buah fiber tank tidak bisa berjalan karena kondisi jalan yang dipenuhi lumpur yang menimbun jalan menuju Desa Debolulik, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu. Para petugas terlihat saling membantu untuk mengeluarkan truk tersebut sehingga bantuan yang dibawa segera diberikan kepada para korban bencana tanah longsor. Camat Lamaknen Selatan Marius Bele mengatakan truk beserta kendaraan lain yang akan menuju Desa Debolulik akhirnya bisa melewati ruas jalan berlumpur tersebut. Setelah kurang lebih 2 jam proses evakuasi,
Menurut Marius, kondisi jalan di sebagian besar wilayah Kecamatan Lamaknen Selatan mengalami kondisi rusak parah dan putus total, sehingga mobilisasi bantuan ke beberapa desa mengalami kesulitan. Untuk sementara kalau ke lokasi yang ini 2 hari terakhir ini sudah bisa kita gunakan jalan yang ada. Tapi ini secara umum untuk Lamaknen Selatan, untuk akses ke 7 desa yang lain belum bisa sama sekali karena jalan semua longsor, terputus arus. Ya. Camat Lamaknen Selatan berharap agar pemerintah Kabupaten Belu dapat memperhatikan dan memperbaiki ruas jalan tersebut, sehingga mobilisasi bantuan kepada korban bencana alam dapat berjalan dengan lancar. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Pemirsa, cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang di wilayah Nusa Tenggara Timur berakibat banyak terjadinya bencana banjir bahkan tanah longsor. Di Kota Kupang, lebih tepatnya di Kelurahan Oebufu, jalan yang menghubungkan beberapa RT hampir putus. Sejak terjadi bencana Seroja beberapa tahun lalu yang melanda Nusa Tenggara Timur, jalur jalan di Oebufu ini sudah rusak parah. Tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah, warga setempat secara swadaya dengan uang sendiri berusaha memperbaiki jalur jalan ini. Tidak tanggung-tanggung biaya pribadi yang dikeluarkan sebesar 30 juta rupiah. Saat ini kondisi alam kembali tidak bersahabat. Jalur jalan yang sempat diperbaiki ini malah semakin hancur dan terlihat hampir putus. Jika jalur jalan ini putus, maka aktivitas masyarakat setempat bisa macet total. Menurut warga setempat, pemerintah sudah pernah meninjau lokasi longsor ini, namun tidak pernah ada tindak lanjut. Untuk itu mereka sangat mengharapkan agar pemerintah segera turun tangan dalam membantu perbaikan atau memberikan solusi jalan alternatif untuk warga setempat. Harapan kalau bisa, kami supaya akar rumput ini Pak, yang tidak bisa berdaya. Kami mohon pemerintah tolong memperhatikan akar rumput. Jangan memperhatikan di atas. Tapi akar rumput tidak diperhatikan. Itu yang kami butuh. Pernah lihat tapi hanya melihat. Pemerintah jangan hanya datang melihat, kasih senang masyarakat. Tapi kami tetap susah. Nah, itu yang harapan kami Pak. Kalau tidak ada akar rumput, tidak ada pemerintah. Harus ada akar rumput, Pak. Baru ada pemerintah. Jangan berkutik di meja, tapi tidak melihat ini akar rumput. Nah, itu saya harapan kami supaya akar rumput. Karena masyarakat ini, kami tidak sekolah Pak. Kami tidak bisa omong bahasa tinggi. Kalau datang bahasa tinggi, kami tidak mengerti. Dia tolong datang omong bahasa yang kami bisa mengerti. Yang pakai bahasa vokal kami tidak mengerti Pak. Tarikan kami rencana harus ini kerjakan ini. Kami minta dari pemerintah supaya sebelum ini jalan bisa pasang penahan coba. Supaya penahan itu ya, kalau memang penahan tidak bisa, kita pasang peronjong. Peronjong dari bawah, jadi kalau peronjong itu pasti dia tidak akan tergerak lagi. Pasti dia tetap. Saudara Eva sudah laporkan ke Sudah. Tanggapan kelurahan sekarang bagaimana? Lurah datang, kita omong itu, lurah dia bilang tidak sampaikan di camat. Camat datang juga bahasa yang sama. Tapi sampai saat ini tiap hari datang lihat, tapi yang untuk pelaksanaan untuk bekerja ini belum. Tim Liputan TVRI NTT. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Ya, untuk itu tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih
sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, pemerintah memastikan segera melakukan perbaikan salah satu titik longsor menuju PLBN Napan, tepatnya di Desa Faenake, Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara. Pemerintah memastikan dalam tahun ini segera memperbaiki ruas jalan yang mengalami longsor di Desa Faenake, Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara. Jalan yang longsor akibat curah hujan yang tinggi tersebut merupakan jalan akses utama menuju ke pintu lintas batas negara Indonesia Timor Leste yang berada di Desa Napan, Kabupaten Timor Tengah Utara. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Timor Tengah Utara, Januarius Salem, mengaku sudah melihat langsung kondisi jalan yang longsor dan telah melaporkan ke Balai Jalan Nasional karena ruas jalan ini merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Dan dari hasil komunikasi perbaikan jalan tersebut akan segera dilakukan dalam tahun ini. Baik, terkait longsoran yang terjadi pada ruas jalan Fenake, yang pertama kami sampaikan bahwa ruas jalan itu adalah jalan negara yang penanganannya dibiayai dengan dana APBN. Sehingga kemarin waktu kita lihat, kita sudah informasikan ke Balai Jalan, dan dari Balai Jalan sudah menyampaikan bahwa sudah dilakukan penyelidikan tanah, sehingga tahun ini juga akan ditindaklanjuti dengan perbaikan seperti itu. Diberitakan sebelumnya, akses jalan ke PLBN Napan mengalami patahan karena terjadi longsor saat diguyur hujan yang tinggi. Kondisi ini menyebabkan para pengguna jalan merasa resah, khawatir terjadi kecelakaan. Mengingat letak kerusakan jalan ini berada di tikungan jalan. Selain itu, jalan ini merupakan jalan utama penghubung dua negara, yakni Indonesia dan distrik Oekusi, Timor Leste. Dari Kabupaten Timor Tengah Utara, Yosep Martin Praso, TVRI NTT. Pemirsa, sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat, serta petir dan angin kencang berdurasi singkat 3 hari ke depan. Kondisi ini dipicu adanya suhu permukaan laut yang cukup hangat, serta kelembapan yang cukup basah di tiap lapisan atmosfer. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun El Tari Kupang, Agung Sudiono Abadi menjelaskan, hampir sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur masih diprediksi terjadi hujan ringan hingga lebat. Selain hujan, juga disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat. Wilayah Nusa Tenggara Timur yang berpotensi hujan disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat 3 hari ke depan adalah Pulau Flores meliputi Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Flores Timur. Sementara Pulau Timur tersebar di Kabupaten Kupang, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Malaka, Belu, dan Kota Kupang. Kondisi yang sama juga di Kabupaten Lombata, Alor, dan juga terjadi di Pulau Sumba, yakni di wilayah Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya. Kondisi disebabkan adanya suhu permukaan laut yang cukup hangat serta kelembapan yang cukup basah di tiap lapisan atmosfer. Warga Nusa Tenggara Timur diminta untuk mewaspadai dampak dari hujan dan angin kencang yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, pohon tumbang, dan jalanan licin. Khusus untuk wilayah bertopografi curam dan tebing, warga juga dihimbau untuk mewaspadai potensi longsor saat terjadi hujan dengan durasi yang panjang. Selain itu, warga juga diharapkan untuk mengupdate informasi cuaca terkini dari BMKG Stasiun El Tari yang layanannya dibuka 1 kali 24 jam. Angel Ratu Daniel Nama, TVRI NTT. Ya pemirsa, sebanyak 67 kepala keluarga dari 4 desa di Kecamatan Takari terdampak banjir pada 3 Maret 2023. Ini berat ini. Kembali dilaporkan bahwa banjir Kali Bokong kembali meluap pada Jumat 3 Maret 2023 dini hari. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tetapi akibat banjir yang meluap tersebut, pemukiman warga 4 desa di Kecamatan Takari terendam banjir. PLT Camat Takari Hendra Moi mengatakan, banjir tersebut diakibatkan 3 sungai kecil atau kali yang meluap, yakni Kali Tua Panaf, yang meluap dan menggenangi pemukiman warga di desa Tua Panaf. Kali ini juga bermuara di Kali Bokong dan Noel Mina yang kemudian meluap dan melanda pemukiman warga Desa Benu, Kelurahan Takari, dan Desa Huek Nutu. Menurut Hendra, kendati ada korban terdampak banjir tersebut, tetapi tidak sebanding dengan jumlah warga terdampak banjir yang sama pada akhir Desember 2022 lalu. Tetapi berdasarkan hasil pendataan dari pemerintah desa setempat dan pemerintah Kecamatan Takari bersama BPBD Kabupaten Kupang, juga TNI Polri, sebanyak 67 kepala keluarga dari 4 desa di Kecamatan Takari terdampak banjir. Adapun keempat desa yang terdampak tersebut antara lain Desa Benu sebanyak 11 kepala keluarga, Kelurahan Takari sebanyak 45 kepala keluarga, Desa Tua Panaf sebanyak 8 keluarga, dan Desa Huek Nutu sebanyak 3 kepala keluarga yang terdampak banjir.
Ia menambahkan setelah melakukan pendataan korban banjir tersebut, kemudian langsung dilaporkan ke BPBD Kabupaten Kupang dan langsung melakukan upaya tanggap darurat dengan menurunkan bantuan berupa sembako, makanan instan, dan air mineral. Untuk masing-masingnya desa Benu jumlah kakak itu kurang lebih ada 11 kakak. Kemudian Kelurahan Takari itu ada 45 kakak. Kemudian untuk desa Tua Panap itu ada 8 kakak. 8 kakak yang terdampak dan yang lain kebanyakannya itu di lahan pertanian. Kemudian untuk masyarakat yang terdampak dari teman-teman dari BPBD, dari pemerintah Kabupaten Kupang itu sudah dari teman-teman BPBD itu memberikan bantuan kurang lebih ada sebanyak untuk 70 kakak, karena kemarin kita dari tadi pagi kita belum sempat mendapatkan data final sehingga teman-teman dari BPBD mengirimkan bantuan untuk kurang lebih untuk 70 kakak dengan masing-masing kakak itu mendapatkan 5 kg beras. Hendra berharap bantuan tanggap darurat yang sudah dibagikan bisa meringankan beban warga pasca banjir. Sementara warga diminta untuk terus waspada karena saat ini curah hujan masih tinggi dan masih ada potensi banjir susulan. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi menarik dan teraktual lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami. Kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Halo Sobat Digital! Kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh. Masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.
Terima kasih masih bersama kami dalam Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Dalam pemanfaatan 20% dana desa untuk penanganan stunting, setiap desa diwajibkan membiayai 3 tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam penanganan stunting jika ada pembiayaan di desa. Untuk itu pemerintah desa wajib untuk memanfaatkan 20% dana desa untuk penanganan stunting. Wakil Bupati Kupang, Jerry Manave yang juga ketua tim percepatan penanganan stunting Kabupaten Kupang mengatakan, dalam pemanfaatan dana desa untuk penanganan stunting, setiap desa diwajibkan untuk membiayai 3 tenaga kesehatan. Ketiga tenaga kesehatan yang dimaksud antara lain tenaga kesehatan perawat, tenaga kesehatan bidan, dan tenaga kesehatan gizi. Ketiga tenaga kesehatan tersebut kemudian ditempatkan di puskesmas pembantu atau pustu untuk melakukan pelayanan kesehatan secara rutin bagi masyarakat di desa. Terkait dengan penanganan stunting, Wakil Bupati Jerry juga menegaskan agar desa harus memiliki 3 tenaga kesehatan. Agar dari sisi gizi, seorang tenaga gizi siap untuk membina para kader posyandu dan secara rutin memantau kesehatan anak, bayi, dan balita di desa, terutama anak yang masuk kategori gizi buruk dan stunting. Dengan demikian, petugas gizi akan bersama para kader mengelola dana desa untuk pemberian makanan tambahan secara rutin bagi anak, bayi, dan balita. Demikian juga dengan tenaga bidan. Jika di desa memiliki tenaga bidan sendiri, maka penanganan sejak dini bagi ibu hamil dan bayi balita beresiko sejak awal telah dilakukan. Dengan demikian, desa akan bisa menekan angka stunting. Ya, kalau sesuai dana desa, itu diminta setiap desa itu harus ada 3 tenaga kesehatan. 1 bidan, 1 perawat, dan 1 tenaga gizi. Dengan dia punya honor 1 bulannya 1,5 juta. Saya harapkan semua desa, kepala desa bisa mengakomodir ini supaya ditempatkan di pustu di desa-desa. Kalau memang ini ada, maka saya yakin stunting lebih cepat kita selesai. Ini juga bentuk kolaborasi. Jadi kalau desa ikut serta dengan mengakomodir tenaga kesehatan nakes yang 3 orang itu, dari 3 unsur itu, maka saya yakin dia akan cepat turun stunting dan juga anak-anak kurang gizi. Wakil Bupati Jerry berharap pemerintah secepatnya tanggap dan mau membiayai 3 tenaga kesehatan di desa untuk penanganan stunting di desa. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya pemirsa, kendati kasus demam berdarah dengue DBD di wilayah Puskesmas Kupang Kota relatif belum ada kenaikan, namun pihak Puskesmas terus melakukan edukasi kepada masyarakat. Salah satunya dengan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN melalui pola 3M+, karena cukup ampuh untuk menekan angka penyebaran penyakit demam berdarah dengue. Melihat anomali cuaca di NTT secara umum dan Kota Kupang secara khusus yang berubah-ubah, kadang hujan dan kadang panas, kondisi cuaca yang berubah-ubah secara ekstrim ini dapat mengakibatkan beberapa penyakit. Salah satunya adalah demam berdarah dengue atau DBD. Kepala Puskesmas Kupang Kota, Dr. Gigi Desi Endang Seskawati mengatakan, untuk bulan Januari 2023 dari 5 kelurahan di wilayah pelayanan Puskesmas Kupang Kota, hanya Kelurahan Merdeka yang terdeteksi kasus DBD, yakni sebanyak 4 kasus. Sementara 4 kelurahan lainnya 0 kasus. Kendati demikian, pihaknya langsung turun memantau jentik di setiap rumah penduduk untuk meminimalisir penyakit demam berdarah di wilayahnya. Selain itu memberikan edukasi kepada masyarakat di 5 kelurahan, yakni Kelurahan Merdeka, Kampung Solor, Bonipoi, Air Mata, dan Kelurahan LLBK terkait pencegahan DBD melalui pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Himbauan mungkin di musim penghujan ini, kalau bisa para warga lebih menjaga kesehatan kita untuk makan makanan bergizi supaya tubuh kita juga bisa mempunyai imun yang bagus menghindari penyakit-penyakit yang biasanya terjadi pada musim-musim penghujan, lalu membersihkan lingkungan sekitar, lalu yang paling penting adalah jangan sampai penyakit-penyakit ini menjadi mewabah seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Ibu dokter, kan tadi ada 4 kelurahan yang terbanyak di daerah mana? Kelurahan mana? Itu terjadi di 1 kelurahan, di Kelurahan Merdeka. Ada berapa kelurahan di situ? Kita ada 5 kelurahan, ada Merdeka, Kampung Solor, Bonipoi, Air Mata, dan LBK. Seperti itu.
Penyakit DBD adalah penyakit berbasis lingkungan sehingga gerakan 3M+ merupakan cara ampuh untuk menekan angka penyebaran penyakit demam berdarah denggi. Gerakan 3M adalah menguras, menutup rapat semua tempat penampungan air, mengubur barang bekas yang berpotensi bagi nyamuk Aedes aegypti untuk berkembang biak. Sementara plusnya adalah menghindari gigitan nyamuk, tidur menggunakan kelambu menggunakan obat nyamuk. Angel Ratu Rio Jogo, TVRI NTT. Pemirsa, hidup dalam berbagai keterbatasan membuat orang tua Yohanes Matianus Sidabutar, pengidap hidrosefalus, hanya bisa pasrah. Tetapi berkat bantuan yang diterima, kini Yohanes bisa menjalani pengobatan. Banyak anak yang mengidap berbagai penyakit di Nusa Tenggara Timur telah ditolong Kementerian Sosial bersama kitabisa.com. Dimulai dari pengobatan, perawatan hingga pemulihan. Salah satunya adalah anak Yohanes Mariano Sidabutar, pengidap hidrosefalus asal Desa Terong, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai. Di mana berkat bantuan Kemensos, anak Yohanes ini bisa menjalani pengobatan. Saat menerima bantuan tersebut yang diserahkan Mensos Tri Risma hari ini, Theodorus Theok, ayahanda anak Yohanes, mengisahkan saat lahir anak Yohanes tampak normal. Namun saat memasuki usia 3 bulan, kepala bayi Yohanes mengalami pembengkakan pada bagian ubun-ubun, kemudian secara perlahan-lahan bagian kepala mulai terlihat membesar. Kemudian ia bersama istri membawa anak mereka ke dokter spesialis anak di Rumah Sakit Ben Boi Ruteng, dan hasil pemeriksaan dokter, bayi Yohanes mengalami hidrosefalus dan direkomendasikan untuk melakukan pembedahan atau operasi di Kupang atau di Bali. Tetapi ia merasa kebingungan karena tidak mampu untuk mengikuti rekomendasi dokter karena kondisi ekonomi, bahkan sebagai mantan pekerja migran yang saat ini sebagai petani. Mengetahui kondisi ini, kemudian ada respon dari Kemensos dan Dinas Sosial Kabupaten Manggarai. Kemudian membantu anak Yohanes dirujuk ke RSUD Profesor Dr. WZ Yohanes Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu, mendampingi keluarga dan bayi Yohanes hingga melakukan operasi. Ya, memasuki umur 3 bulan muncul penyakit itu, besar kepala. Terus pergi periksa, taunya penyakit hidrosefalus. Sekarang dia sudah usia 9 bulan. Tak ada lain yang kita harapkan, cuma sembuh saja. Ia berterima kasih karena Kemensos telah memberikan bantuan atensi, juga bersama kitabisa.com telah membantu uang tunai bantuan penunjang biaya pengobatan dan kebutuhan selama perawatan dari kitabisa.com bagi anak Yohanes. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi menarik dan teraktual lainnya dari berbagai daerah akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital?
Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, warga Desa Lakat di Timur Tengah Selatan selama ini belum menikmati listrik. Mereka berharap ada perhatian dari pemerintah setempat agar menghadirkan jaringan listrik di desa mereka. Sejak Indonesia merdeka, warga Desa Lakat di Kabupaten Timur Tengah Selatan belum menikmati listrik. Kehidupan mereka cukup terisolir dari perkembangan zaman, terkhusus dari jaringan listrik. Seorang warga Alvinus Nesim Nasi mengatakan ketiadaan jaringan listrik ini sangat menyusahkan mereka karena banyak kebutuhan yang akhirnya terhambat. Dia mengatakan sejak dulu mereka tidak pernah mendapatkan pelayanan pembangunan jaringan listrik di Desa Lakat. Situasi ini sangat menyusahkan terutama kepada siswa-siswi yang sedang bersekolah. Mereka terpaksa tidak melanjutkan belajar pada malam hari karena terkendala listrik. Saat ini mereka telah mendapat bantuan dari yayasan berupa panel surya. Namun panel surya tersebut hanya bisa untuk menerangi sebuah rumah dan gereja. Panel tersebut juga diadakan pihak yayasan akan memberikan bantuan sumur bor kepada warga. Alvinus berharap agar kondisi mereka ini bisa diperhatikan pemerintah setempat sehingga mereka bisa merasakan keadilan sosial. Selama perkembangan kami di Lakat ini khususnya ya toko, kami dari nenek moyang kami tidak pernah mendapat terang. Sepertinya tergambar bahwa dari Pak Jokowi bahwa negara ini negara terang, tapi kami ya toko tidak pernah dapat terang dari nenek moyang kami sampai sekarang ini. Jadi kami sangat-sangat membutuhkan terang kalau bisa datang sampai ke kampung kami, ayo toko. Alvinus Nesim Nasi berharap pemerintah bisa memperhatikan mereka dan mendatangkan jaringan listrik ke desa mereka. Dari Timur Tengah Selatan, Ambugala Mawuran, TVRI NTT. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Perum Bulog Larantuka, Kabupaten Flores Timur, memastikan stok beras menjelang Hari Raya Paskah dan bulan suci Ramadan hingga perayaan Idul Fitri aman, tersedia dan tercukupi bagi kebutuhan masyarakat.
Kepala Kantor Perum Bulog Larantuka, David Doni menjelaskan, saat ini ketersediaan stok beras di gudang Bulog sekitar 80 ton. Stok yang ada dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan operasi beras kepada masyarakat di setiap kecamatan, kerjasama Pemda Vlotim dan pihak Bulog. Sementara untuk kepentingan menjaga stabilitas harga beras jelang Paskah dan bulan suci Ramadan, pihaknya telah mengajukan permohonan beras program Muknas sebanyak 400 ton yang kini sedang dalam pengiriman menuju Larantuka, sehingga pihaknya pun menjamin ketersediaan stok jelang Hari Raya bagi masyarakat Flores Timur aman dan terkendali. Stok kami yang tersisa saat ini di gudang itu ada sekitar 80 ton, tetapi masyarakat Kabupaten Flores Timur pada khususnya jangan khawatir. Kami sudah memegang izin penerimaan Muknas di tahap kedua 500 ton. Semoga dalam beberapa minggu ke depan kami harapkan sebelum bulan Ramadan datang kapal sudah tiba, stok kami ada tambah 500 ton dan kami sudah menawarkan ke pihak Pemkab untuk operasi pasar tahap kedua. Kami berharap 500 ton tersebut dapat segera datang sebelum Ramadan dan Paskah ini. Artinya masyarakat Flores Timur tidak perlu khawatir bahwa Bulog Kancap Larantuka menyediakan stok yang cukup. Dan nanti 500 ton itu sepertinya berkurang, kami akan evaluasi dan kami akan langsung minta tambah stok ke Bulog Pusat. Sementara untuk kepentingan pelaksanaan operasi beras tahap 2 bagi segenap masyarakat di wilayah kecamatan, direncanakan akan kembali digelar setelah pasokan stok beras Muknas 400 ton tiba di gudang Bulog Larantuka dan dijadwalkan kembali bersama Pemda Vlotim melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Flores Timur. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, jagung hasil panen pihak sekolah SMA Evata Soe akan diserahkan kepada pemerintah setempat dengan perjanjian tertentu. Nantinya pemerintah yang akan memasarkan hasil panen jagung tersebut. SMA Evata Soe telah memanen jagung di lahan seluas 5,5 hektar. Hasil tersebut akan dibersihkan dan disimpan untuk sementara di gedung sekolah. Kepala SMA Negeri 1 Soe, Rofis Selan mengatakan dirinya sangat berbahagia dengan hasil yang didapatkan pihak sekolah. Program ini dimulai di saat masa kepemimpinannya sebagai kepala sekolah SMA Evata Soe. Jagung ini akan dibersihkan lalu ditimbang untuk mengetahui jumlah hasil kerja keras siswa. Selanjutnya, jagung-jagung ini akan diserahkan atau dijual kepada pemerintah daerah setempat. Hasil dari penjualan jagung kepada pemerintah tersebut akan dimanfaatkan sekolah, salah satunya untuk memenuhi uang SPP siswa. Rofis berharap lahan ini tetap dipakai untuk kegiatan-kegiatan produktif agar tidak termasuk dalam kategori lahan tidur. Harapan kita bekerjasama dengan pemerintah kabupaten sehingga areal ini tetap masih bisa dipertahankan untuk tanam jagung dari sekolah. Kita berharap hasil panen ini juga dibersihkan secara baik ya untuk nanti ditimbang berapa kilo hasil. Karena ini memang dilakukan per kelas ya, kita perlu mendapatkan per kelas itu mendapatkan berapa kilo. Sementara itu, seorang guru Sari Noviana Markus mengatakan dirinya sangat mendukung program TJPS yang diakomodir dalam kurikulum sekolah ini. Siswa bisa belajar banyak hal di lingkungan terbuka. Dalam program ini, siswa belajar untuk mengelola lahan dan juga belajar bekerja sama dalam tim. Program TJPS ini sangat bermanfaat bagi siswa karena selain mereka mendapatkan pendidikan di kelas secara reguler, mereka juga mendapatkan pendidikan secara ekstrakurikuler, yaitu bagaimana menanam jagung yang baik. Mulai dari pembersihan lahan, kemudian memilih bibit yang tepat, kemudian menanam, memupuk, membersihkan, memelihara sampai pada pemanenan. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambu Galamauran, TVRI NTT. Pemirsa, KPU Kabupaten Malaka telah melakukan tahapan penetapan daerah pemilihan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami. Dulu
dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Halo Sobat Digital! Kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh. Masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Ya, Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka telah melakukan tahapan perencanaan daerah pemilihan dan telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Persiapan pemilihan umum tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka telah menetapkan 3 daerah pemilihan, dapil, dan alokasi kursi DPRD Malaka. Penetapan ini dibuat berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Dalam rancangan perencanaan, KPU Malaka membagi dapil menjadi 5 bagian. Namun penetapannya hanya 3 dapil seperti pemilihan umum sebelumnya. Dapil 1 meliputi Kecamatan Malaka Tengah, Koba 5, dan Koba 5 Timur. Dapil 2 meliputi Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Weliman, Kecamatan Wewiku, dan Kecamatan Reinhardt. Sedangkan Dapil 3 meliputi Kecamatan Malaka Timur, Kecamatan Botin Leobele, Kecamatan Sasetamean, Kecamatan Iyo Kufeu, dan Kecamatan Laen Manen. Sementara itu terkait dengan jumlah kursi DPRD, Dapil 1 9 kursi, Dapil 2 10 kursi, dan Dapil 3 6 kursi.
Total keseluruhannya sebanyak 25 kursi. Salah satu komisioner KPU Kabupaten Malaka, Yosep Nahak menjelaskan, tahapan demi tahapan sudah dilakukan dan saat ini sudah memasuki pencoklikan di setiap desa untuk memastikan data pemilih di setiap TPS. Jadi setelah pendaftaran di tingkat pusat, kemudian dilakukan verifikasi administrasi. KPU RI menurunkan data keanggotaan partai ke KPU Kabupaten dan kami sudah melakukan verifikasi administrasi. Kemudian dilanjutkan dengan verifikasi faktual dan hasilnya kami sudah kirim kembali ke KPU RI dan KPU berdasarkan data hasil verifikasi sudah menetapkan partai politik peserta pemilu untuk tahun 2024. Itu untuk tahap pelaksanaan verifikasi partai politik. Tahapan yang lain yang sudah dilaksanakan yaitu tahapan penataan dapil dan alokasi kursi. Pihaknya berharap tahapan demi tahapan dalam proses pemilu tahun 2024 mendatang dapat berjalan dengan baik sehingga hajatan demokrasi di Kabupaten Malaka dapat berjalan sukses. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Pemirsa, seorang nenek berumur kurang lebih 80-an tahun tinggal di rumah tidak layak huni. Dirinya mengaku selama ini tidak pernah mendapatkan bantuan apapun. Beginilah kondisi tempat tinggal salah seorang nenek bernama Susana Neon Said, warga Dusun Utamasi, Desa Badarai, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka. Kondisi rumah tidak layak huni telah dibangun puluhan tahun lamanya. Pada malam hari, Susana membaringkan tubuhnya hanya beralaskan tikar dan karung dari sak semen. Kondisi ini sudah memakan waktu puluhan tahun. Meskipun dalam keadaan seperti ini, Susana tetap bertahan dan tinggal di rumah karena dirinya tidak punya tempat tinggal lain. Ia mengalami kesulitan apabila memasuki musim hujan seperti saat ini, karena air hujan mengalir masuk ke dalam rumah dan sebagian hujan akan menembus bagian atap rumah karena sudah tidak layak alias lubang-lubang. Letak rumah tidak jauh dari kantor desa Badarai, kurang lebih 1 kilometer. Susana mengaku selama ini dirinya tidak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Dirinya tinggal seorang diri karena suaminya telah meninggal dunia. Susana tinggal sebatang kara. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Tak lupa kami terus mengajak Anda untuk tetap menaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19 dan berbagai virus menular lainnya. Mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata, saya Rambu Nitbani. Ya, dan saya Junad Kapitan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.